Guys, assalamualaikum. Kita dari Sobat Nalar. Di sini saya ada beberapa teman. Sebelumnya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Mega. Di sebelah saya ada Mang Ali dan di sebelah depan saya ada Mas Toha. Nah, apa sih Sobat Nalar itu? Sobat Nalar itu sebenarnya kelompok belajar dan kita sering sharing. Nah, dalam sharing itu kita mendapatkan banyak hikmah dan manfaat yang kita pikir kayaknya bagus nih kalau hikmah dan manfaat yang kita dapatkan itu bisa kita share ke khalayak yang lebih luas. Jadi bisa diskusi lebih banyak dan bisa belajar lebih banyak. Kayak gitu ya Mang Ali. Ya, intinya kita belajar lah. Kalau salah kan teman-teman bisa koreksi kita, artinya kita bisa saling nambah ilmu. Ya, betul. Namanya orang belajar pasti ada salahnya. Jadi, banyak banget yang nanti kita akan kupas gitu ya. Sebenarnya fenomena sehari-hari, pemikiran-pemikiran yang muncul tiba-tiba, dan pertanyaan-pertanyaan yang ketika dijelaskan itu banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil. Nah, contohnya yang mau kita bahas hari ini, kita akan membahas tentang fenomena prank, ya kan? Ya. Nah, fenomena prank dalam masyarakat sekarang ini kan lagi ngehits banget, kayaknya semua YouTuber itu bikin prank. Terus kemudian yang barusan kejadian itu ada prank di salah satu di kota kita nih ya, kota Bandung, yang sangat heboh di seluruh antero Indonesia gitu ya. Di antero Indonesia dia dihujat hampir gak ada yang belain kayaknya gitu ya. Oh, ada. Ada yang belain? Ada juga yang belain. Okay. Malah nyebutnya, maaf ya, dia nyebutnya. Oh gitu, aku baru tahu kalau ada yang belain. Tapi sebagian besar menghujat lah ya dengan perilaku pranknya itu gitu. Sampai berakhir di penjara gitu. Nah, ini kan ngeprank gini kayak jadi fenomena baru dalam masyarakat, khususnya anak-anak muda juga, untuk mendapatkan perhatian gitu ya, untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat atau bahkan untuk nyari duit kalau dia memang seorang YouTuber gitu ya. Ya intinya dimonetasi gitu ya. Intinya prank ini sudah jadi fenomena yang kayaknya jadi apa ya, budaya gitu atau tren lah ya, jadi tren gitu. Nah, gimana sih menurut Mang Ali nih, gimana fenomena prank kekinian itu gimana sih sebenarnya gitu? Ya, kalau saya sendiri ngelihatnya ini fenomena yang luar biasa di masyarakat ya. Ya kita lihat aja kalau misalkan artis-artis YouTube itu bikin video-video prank dan kita lihat jumlah viewersnya itu kan sampai ada yang menyentuh angka puluhan juta. Kalau ini dijadikan sebagai sampel dari sebuah populasi, maka mungkin saja bisa ditarik kesimpulan, digeneralisir bahwa masyarakat kita ini suka dengan prank ini gitu. Nah, padahal prank itu apa sih ya? Nah, saya kira awalnya gitu. Maka hal ini perlu diobrolin juga sih. Jadi ketika itu viewersnya banyak, mendorong untuk yang lain untuk melakukan hal yang sama gitu, karena dia ingin mendapatkan viewers yang sama juga gitu kan, ingin mendapatkan keuntungan yang sama juga gitu, entah ketenaran, entah uang dan sebagainya ya keuntungannya. Kalau Mas Toha gimana tuh Mas Toha? Fenomena prank hari ini yang menghebohkan generasi muda utamanya. Jarang nonton prank ya? Karena saya jarang nonton prank, cuman karena nontonnya yang berat-berat Mas Toha. Saya akhirnya membaca-baca tentang prank ya. Kemudian saya dapat sebuah artikel bahwa sebenarnya prank itu sudah lama diproduksi, bahkan dari tahun 1800-an tuh udah ada yang belum lahir tepatnya. Jauh sekali, udah berabad. Udah ada gitu dari dulunya. Cuman pada awalnya itu prank itu dikapitalisasi oleh media. Jadi kalau dulu kan yang bermain hanya media televisi lah ya. Jadi pelakunya ya artis atau orang-orang yang di belakang layar gitu, di belakang televisi gitu. Dan itu memang tujuannya ya untuk menghibur, walaupun bentuk kritik dari masyarakat juga ada gitu kan. Nah, bisa ibarat kritik gimana maksudnya? Bentuk kritik ya ketika mereka sudah berlebihan gitu mengerjain orangnya gitu kan. Pada akhirnya ntar kan kalau di televisi kita kan berarti ada sensornya kan dari KPAI ya.
Nah, karena kan ada juga tuh yang ibaratnya bahwa acara itu pranknya berlebihan. Ya kayak di televisi kita kan mulai awal adanya prank itu di acara Komeng sama Ulfa itu apa namanya, spontan. Spontan. Oh iya. Ngobrol itu Angkatan berapa ini? tahun 90-an itu, saya masih kecil banget. Ini kalau yang nonton YouTube milenial nggak tahu tuh spontan. Iya. Tapi bisa dicari. Masih ada Pak, saya kemarin nonton lagi pada akhirnya. Ya acara trap-trap gitu lah ya. Nah, menjebak kalau seseorang. kekiniannya trap atau acaranya Uya Kuya itu apa, jebakan Batman itu kan. Nah, itu memang ada dramatisasi di sana, ada ya kalau Kang Halim ada sebuah kebohongan gitu kan. Ya tapi memang harus ada unsur kebohongannya di sana. Kalau nggak ada unsur kebohongannya Iya. kan udah ketahuan dulu lucunya di mana gitu. Jadi nggak Lucunya di menarik. mana. Iya, prank itu tuh yang melekat, bukan melekat ya, prank itu memang sebuah kebohongan gitu. Cuman Iya. kebohongan itu ada yang sifatnya menghibur masyarakat gitu ya, karena memang itu lucu gitu. Ada yang sifatnya membuat sebal dan juga merugikan bahkan gitu. Jadi ya kayak yang terjadi di barusan ya, yang heboh itu kan secara etika ya tidak wajar lah kita memberikan sampah pada orang lain gitu, apapun alasannya dan Nah, siapapun itu dia kalau menurut saya saya sih, baru tahu kalau ada yang ngebela. kalau dulu kan yang melakukan itu tuh media. Nah, media itu ada aturan mainnya ketika dia ingin membuat sebuah acara gitu kan. Aturan dalam penyiaran itu seperti apa? Hiburan Ada. itu ada batasan-batasannya, ada batasannya. kaedahnya gitu kan. Ada sensornya. Ada sensornya juga, kalaupun udah diproduksi ketika itu tidak lulus sensor, tidak bisa layak tayang gitu kan. Nah, kalau hari ini kan bentuknya seperti apa? Nah, itu yang mungkin harus kita bicarakan gitu. Ya pada akhirnya kan fenomena sekarang semua orang bebas melakukan hal itu. Karena semuanya jadi punya saluran. Jadi media untuk menyalurkan kegiatan-kegiatan itu ada. Dan hebatnya ya, kembali lagi ke tadi, hebatnya hal ini tuh jadi disukai. Kesukaan. Jadi bahkan disukai akhirnya jadi kesukaan gitu ya. Iya benar. Agak ngeri juga ini. Oke. Nah, mungkin Jadi lanjut ya. ya jadi memang aku nggak ini juga sih, maksudnya apakah ada prank yang bermanfaat gitu di YouTube itu. Misalnya gini, ada prank contohnya yang mungkin dianggap bermanfaat, misalnya ngerjain ojol nih yang sering terjadi kan, ngerjain ojol, pesen sekian di cancel gitu, tapi setelah ojolnya sedih, bingung, tiba-tiba muncul ngasih duit atau ngasih apa. Nah itu kan kayaknya itu juga banyak disukai gitu, bahkan viral juga baik dari sisi YouTube-nya maupun dari sisi beritanya gitu. Tapi kalau saya pribadi sih ngelihatnya juga nggak justru senang kalau saya pribadi ya, karena mungkin ngelihatnya wah itu tetap menimbulkan apa ya, itu bukan konsumsi publik lah gitu. Menurut saya bagi si ojolnya mungkin ya dia menghargai dia tuh dengan sejumlah uang aja gitu menurut saya gitu. Padahal kan mungkin justru ada orang-orang yang di luar sana yang berniat ngeprank beneran gitu, bukan untuk naik viewers dan sebagainya ya. Memang dia akan dengan santai aja mensol gitu misalnya. Jadi ada kapitalisasi perasaan orang. Iya. Nggak tega aku tuh. Kalau mau ngasih ya ngasih aja gitu loh, nggak usah digituin. Misalnya gitu ya, misalnya kita lagi naik ojek terus tahu cerita yang dramatis tentang si ojek itu, terus dikasih uang atau kita ya kayak gitu, menurut saya sih tidak untuk dikerjain terus kemudian disebarluaskan, dan itu walaupun mendapat sejumlah kembalian yang sangat besar gitu loh. Kayaknya kan banyak juga sebenarnya yang bantuin ojol karena dia naik ojol, terus bapak itu cerita tentang hidupnya, dia diajak ngobrol lah sama si penumpangnya ini. Terus karena sangat prihatin, dia sampai main ke rumahnya dan memang benar, terus kemudian dibantu gitu. Menurut saya itu juga tetap bisa jadi konten yang viral kok, masyarakat juga suka. Apakah emang, nah itu gimana sih, kalau saya sih pribadi kurang serak gitu. Tapi nyatanya itu sering dilakukan sama YouTubers. Gimana kalau itu menurut gimana Bang Ali? Ya, kita kembali dulu ke si prank ini apa sih gitu. Sejauh yang saya tahu ya, yaitu bahasanya bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya. Ngerjain dan usil gitu, gurauan dan sebagainya lah, kata-kata yang mirip-mirip gitu. Tapi yang saya lihat itu isinya dari prank itu tentu muncul tadi kata Mas Toha,
adanya unsur kebohongan di dalamnya. Pasti kalau kebohongan itu dalam Iya. prank pasti. Nah, kebohongan itu sendiri nantinya hal positif atau negatif? Kita berangkat ke sana nggak? Ya itu tergantung ya nggak Mas Tuhan. Itu tergantung sih. Kalau saya lebih ke tujuan dari prank itu apa. Kalaupun itu pasti ada unsur kebohongannya, tapi paling utama itu tujuan dari prank itu. Yang berikutnya adalah cara yang digunakannya bagaimana. Jadi si prank itu tadi apa sudah ketahuan ya, dia itu hanya Sil lah, ibaratnya. sil. Nah, kemudian sebab dan tujuannya. Tujuan dan cara yang digunakan. Tujuan dan cara. Tujuan dan cara. Ya kalau kita lihat di yang sudah muncul di saat ini yang sudah muncul di YouTube di kanal-kanal YouTube milik para YouTubers itu, ya apa ya? Ya kalau mungkin kalau YouTuber kan memang cari viewers. Ya. Itu tuh sah-sah aja sih sebenarnya. Tinggal cara yang digunakan dan dampaknya ini bagaimana. Dampak dari ketika dia melakukan prank ini, dampak negatif positifnya harus dipertimbangkan. Nah, cuman batasannya ini kan susah nih. Batasan dampak negatif dan positifnya itu, nah, tiap orang punya subjektivitas masing-masing, punya cara pandang masing-masing. Apalagi kalau sudah benar-benar orientasinya adalah viewers, takutnya kan menghalalkan segala cara. Nah, itu yang perlu kita gali lebih dalam sebenarnya. Sebenarnya kalau yang lagi viral itu yang prank gitulah ya, bilangnya gitu. Itu kan sebenarnya mungkin dia juga tidak menyangka bahwa itu akan mendapat respon negatif gitu. Mungkin si pembuat YouTubers ini juga berpikiran bahwa ya memang ini orang-orang yang tidak harusnya ada tuh, nggak layak ada gitu ya, karena dia memiliki kelainan orientasi seksual gitu menurut dia gitu kan, sehingga ketika melakukan konten YouTube itu dia tidak menyangka bahwa itu bukan perbuatan yang tidak menyenangkan gitu. Menurut dia itu perbuatan yang akan mendapat banyak pujian atau bahkan oh ya udah betul tuh bro gitu misalnya. Itu dia nggak menyangka bahwa nah itu berarti kan dia nggak mengerti batas yang ada gitu loh. Sebenarnya kan mau ya itu tadi, kalau menurut saya walaupun itu ngasih sesuatu yang baik tapi dengan cara yang menjual kesedihan ke orang lain gitu ya. Ya itu walaupun itu perspektifnya beragam ya sudut pandangnya, tapi itu tetap menurut saya gimana ya? Ya udah kalau mau bantu aja gitu. Saya tetap di situ sih gitu. Berprinsip di situ. Kalau misalnya pun mau ada prank, itu prank yang memang di pikiran kita itu pasti menimbulkan kelucuan gitu bagi yang menontonnya. Pasti menghibur nih resultnya, bukan apa ya? Bukan yang menimbulkan perdebatan. Tapi dia tahu nggak sih itu akan menimbulkan perdebatan? Bingung juga ya. Iya tuh tadi kan karena ini sudah jadi viewersnya begitu banyak, disukai, kemudian jadi kesukaan, akhirnya kan jadi habit, jadi kebiasaan, sehingga semua orang merasa sah-sah saja saya melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Entah mungkin jadi akar penyebabnya bisa jadi karena itu apa ya, itu sudah jadi hal biasa, maka semua orang sah melakukan. Tujuannya bisa tadi untuk viewers, untuk lucu-lucuan sendiri, akhirnya jadi kebablasan karena dia sudah menjadi di dalam dirinya sudah jadi anggapan ini adalah hal biasa. Ya kalau kata teman kita Bang Tri mungkin akan jadi hal ada muhakamah gitu. Jadi apa ya itu? Kebiasaan jadi akhirnya jadi hukum, karena ini jadi kebiasaan, turunannya jadi hukumnya apa? Hukumnya jadi boleh gitu. Semua orang padahal prank itu unsur utamanya adalah bohong. Nah, ya kan? Ya. Nah, kalau saya sendiri mau menariknya ke arah situ. Di dalam Islam itu kan bohong sendiri udah jelas ya. Itu. Bohong itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Bahkan saya dikasih tahu Mas Toha nih, di dalam Al-Quran itu disebutkan ada 66 kali kalau tidak salah kata. Oh, jangan bawa saya nggak tahu malah gimana. Saya bukan ahli itu. Masalahnya saya juga bukan ahli Mas, jadi saya perlu perlindungan dari Mas Toha. Bahaya nih kalau isbatnya ke saya.
itu cuma kecil-kecilan. Saya bukan ahli tafsir, saya bukan ahli Quran. Tapi ada lagi belajar. lagi belajar. Sekali lagi belajar. Nah, saya lihat itu kan ada setidaknya ada 66 kalau tidak salah. Mohon dikoreksi dan beritahu kami kalau itu salah. Ada 66 suku kata yang seakar dari kadzaba itu kan bohong. Ya, dan ya bahkan di satu surat disebutkan sampai 20 kali lebih ya. Surat Ar-Rahman itu tentang bohong. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kan akarnya dari kata itu mengingkari. Jadi apa ada yang artinya positif. Di yang saya baca itu malah gak ada yang positif. Nah, kemudian kalau kita pindah ke literatur di bawahnya, misalkan ke hadis, misalkan. Mantul. Saya juga jadi ngeri ini. Ya, kalau di hadis juga menyebutkan kebohongan itu ya salah. Bahkan salah satu dosa yang luar biasa besar itu adalah bohong. Jadi yang paling banyak dosanya kan disebutkan salah satunya lisan. Lisan itu mulut kita. Dan yang paling banyak dosanya itu adalah kebohongan. Nah, tapi memang ada juga kebohongan yang dalam agama diperbolehkan lah gitu ya. Ditoleransi. Nah, ini ya, kalau yang saya punya kisah dari Kanjeng Nabi misalnya. Nabi kan misalnya tentang, tapi konteksnya bercanda ya, bohongnya itu bercanda gitu. Misalnya ketika ada seorang nenek-nenek tua gitu kan, nanya kepada Nabi, ya Nabi mungkinkah saya ini masuk surga? Kata Nabi, nggak ada di surga tuh yang tua seperti nenek tuh nggak ada. Masa sih? Tuh akhirnya sedih kan. Tapi setelah itu Nabi jelasin bahwa bukannya nenek nggak bisa masuk surga karena di sana nggak ada nenek-nenek, tapi ntar nenek nih kalau di surga ntar jadi muda lagi. Nah, itu kan sebenarnya awalnya bohong dulu kan, seolah bohong gitu kan, tapi ntarnya kan dijelasin. Nah, sebenarnya Frank juga menurut saya itu kalau yang masih ditoleransi ya, dia itu bohong, tapi habis itu menjelaskan identitas dirinya kan, bahwa Anda tuh dikerjain loh sama saya, tapi saya minta maaf. Nah, selama itu ada kebohongannya itu, ini kan prank itu tujuan dari prank itu adalah untuk hiburan. Iya. Alatnya kebohongan. Iya. Oh iya, benar. Alatnya kebohongan. Tujuannya hiburan. Hiburan tuh boleh nggak sih? Boleh. Boleh. Kita tuh nggak bisa. Manusia itu tidak bisa lepas dari hiburan. Dari kita kecil sampai kita tua tuh perlu hiburan. Iya, itu nggak bisa lepas kita hiburan itu. Iya. Cuman tadi yang digunakan adalah bohong. Nah, bohong seperti apa yang masih diperbolehkan? Kalau Nabi aja tadi kan seolah bohong. Tapi kan itu adalah untuk bercandaan sebenarnya, bahwa sebenarnya bukan bohong juga. Kalau memang di sana itu bisa masuk, tapi entarnya menjadi mudah. Misalnya kisahnya sahabat Ali sama Nabi Muhammad ketika sahabat Ali makan kacang. Nah, kacangnya ditaruh di depannya Nabi, dikumpulin sampai banyak. Kulit kacangnya gitu kan. Kata sahabat Ali, wah ternyata Nabi ini suka makan kacang katanya. Karena dia yang lebih banyak. Iya, numpuknya tuh di depannya kayak Nabi gitu. Padahal dia sendiri yang makan. Dia sahabat Ali yang makan. Kata Nabinya kan balikin lagi tuh. Kata Nabinya, wah kalau saya mah suka kacangnya aja. Kalau kamu kulitnya aja nggak ada. Sampai dimakan ya katanya kulitnya. Nah itu kan soalnya kan Nabi nggak makan, tapi dianggap oleh sahabat Ali makan. Itu kan bohong kan? Tapi itu kan bohong yang apa sih gitu, hanya untuk bercanda-bercanda yang tidak berdampak negatif. Nah maka menurut saya filternya adalah ketika kita mau mengoreksi prank, dampak dari pranknya ini apa misalnya terhadap objek atau terhadap korbannya ini. Ketika korbannya ini merasa dirugikan, ya batasannya adalah itu. Berarti prank ini baiknya ya dikritisi atau dibikin aturan mainnya lah dalam undang-undang ITE gitu kan. Batasan dari prank itu apa? Tapi karena kalau kita melarang pranknya, berarti kita melarang hiburan. Dan dari dulu udah ada kok acara-acara TV itu gitu kan. Dari 1800 ya. Oh ya. Ya itu kalau dari sejarahnya. Tapi kalau di Indonesia itu, kalau saya baca itu acara yang SCTV itu yang spontan itu gitu, diawali dari itu, dan itu
bertahan cukup lama itu dia. Acara Sampai itu. sekarang masih ada acara yang serupa kan. Jadi ya kalau kita mau mengkritisi fenomena itu, ya kita gali batasan-batasan yang kira-kira berdampak negatifnya nih apa gitu. Melewati batasnya ini di mana gitu kan. Ya, kalau saya Gimana sendiri kali? masih Gimana batasnya itu? sebelum sampai ke batasan. Karena jelas itu alat hiburan yang alatnya kebohongan. Tadi kan gitu. hiburan, alatnya Kebohongan. Ini kalau langsung pakai hukum dasarnya, wah langsung nggak boleh gitu Nah, kan? ya itu kan hukum dasarnya begitu. nggak boleh. Nah, saya masih ingin mengangkat tadi bahwa ada kriteria kebohongan yang dalam literatur Islam disebutkan. Seperti di dalam sebuah hadis Nabi kan menyebutkan kalau untuk tujuannya mendamaikan dua orang yang sedang berselisih itu boleh. Nah, kemudian kalau memang dalam kondisinya perang juga boleh. Kalau karena perang bahkan bukan hanya kebohongan kan, sampai nyawa gitu. Itu yang dipertaruhkan. Dan yang ketiga itu, nah ini nih Mbak Mega, suami dengan istri dengan tujuan saling membahagiakan. Seperti, kamu cantik sekali, baik sekali. Nah itu kan. Tapi bohong. Tapi bohong kan gitu ya. Ya, karena tujuannya muasyarah bil ma'ruf tadi, jadi ada sesuatu yang naik, kebaikan, ada kebaikan yang tumbuh. Nah itu diperbolehkan. Nah kemudian kalau Imam Ghazali sendiri kan tetap saja dia memberi kaidah-kaidah. Untuk sesuatu yang baik, misalkan ada dua jalan nih, kita tujuannya baik, seperti di prank-prank yang kayak tadi ya, oh dia susah, kita cari yang susah, tiba-tiba dibikin susah, bahkan dikondisikan supaya dia susah, kayak tadi di pesan digagalkan, itu kan dikondisikan supaya dia susah, kemudian dibahagiakan kan gitu. Sebetulnya kan tujuan awalnya mungkin mulia, dia ingin memberi sesuatu kan gitu. Nah itu kan tujuan mulia, tapi tujuan mulia ini ada dua cara. Bisa dengan yang baik-baik, dengan cara yang mubah, bisa dengan cara yang bohong tadi. Nah kata Imam Ghazali itu ya, selama bisa dengan cara yang mubah, ngapain pakai hukum? Karena hal itu tidak diperlukan. Oh itu Imam Ghazali menuliskan kaidah detail itu? Sampai ke arah sana. Nah kemudian lebih jauh. Iya benar-benar. Kalau kita bisa memberikan kebaikan dengan cara yang baik, kenapa kita mesti menggunakan cara yang tidak baik gitu ya? Nah ke bawahnya juga memang masih ditafsir dirinci lagi ya. Kalau tujuannya baik, tidak bisa dicapai kecuali dengan cara yang bohong, malah kebohongan itu menjadi baik, menjadi wajib bahkan, menjadi keharusan. Ya. Kayak tadi, dua orang ini berselisih, kita tidak bisa mendamaikan kecuali dengan cara yang berbohong, dengan cara bohong tadi. Nah ini malah bohong di situ malah diharuskan, diharuskan berbohong. Nah prank itu sendiri ya. Kita tadi kan butuh hiburan, alatnya kebohongan. Oke, butuh hiburan. Hiburan itu bisa dengan alat bohong, atau kita masih bisa mendapatkannya dengan hal-hal yang lain. Ya kalau memang ibaratnya ini kan sebenarnya entarnya ujungnya ke ini ya, ke hiburan. Ya tinggal masyarakat, sebenarnya kan masyarakat dikasih pilihan saja. Hiburan yang lain yang kira-kira ketertarikannya melebihi prank. Nah, bikin acara apa? Kalau kita ibarat tiba-tiba melarang prank tapi juga tidak membuat konten yang buat hiburan masyarakatnya tidak dikasih, nah kita juga menurut saya kurang ini juga ya, kurang bijak juga gitu. Atau kita juga cukup dengan pembatasan bahwa prank yang kurang baik itu yang seperti ini loh. Nah, kalau yang dalam batas kategori ini masih boleh misalnya. Kalau pandangan saya sendiri tapi kan. Tapi tadi menarik sih Kang Ali yang kalau dia misalnya ya kita ingin ngasih orang sesuatu dengan cara tidak motivasinya berbeda Mega. Kalau tadi dia murni mau ngasih. Kalau tadi ya kontennya Imam Ghazali ya. Kalau ini kan emang dari awal niatnya mau hiburan. Awal belum niat hiburan. Niat hiburannya ini yang sudah berjalan lama itu dengan cara menggunakan kebohongan. Walaupun menurut saya, apakah semuanya negatif? Saya misalnya nonton acara Tolong. Kalau nggak salah acara nama judulnya itu Tolong kalau ngerti ya.
itu bagus kalau menurut saya. Karena dari acara itu kan dia pura-pura nggak mampu nih, minta dibantu apa segala macam sama orang-orang masyarakat biasa, masyarakat bawah. Dan saya sering melihat gitu orang-orang yang dalam kacamata kita orang umum nih, orang yang nggak mampu tapi dia mau membantu. Nah ketika dia mau membantu, pada akhirnya tim produsernya kan, ayo kita datengin ke rumahnya, kita kasih sesuatu. maksudnya kita ini dulu gitu, datengin ke rumahnya, identifikasi profilnya kan. Padahal dia orang beneran nggak mampu, tapi dia ada empati yang muncul gitu ketika ada orang yang susah. Ini kan menjadi motivasi buat kita. Oh iya, bagi saya yang nonton gitu kan. Oh iya, orang yang nggak mampu segitu aja kok nilai rasa untuk berbaginya tinggi. Harusnya kita yang lebih mampu lebih tinggi dong harus empatinya gitu. Ini kan sindiran terhadap masyarakat acara itu. Ini kan kebohongan juga loh yang dipakai. Iya betul. Sama. Hiburan juga tujuannya. Hiburan, dan tadi ya bagi saya itu ada nilai moralnya, itu adalah membangunkan rasa empati kita. Nah, itu kan Mas ya. Itu kan kebohongan yang dimunculkan untuk sesuatu yang mulia. Mulianya apa? Ya munculnya rasa empati tadi. Terus Memperlihatkan bahwa rasa empati di orang-orang itu masih ada, di masyarakat itu masih ada. Tapi kalau kita sekedar lewat saja, apakah empati itu muncul atau tidak? Kan tidak. Maka diperlukan alat bohong tadi. Maka bagi saya memang itu masuk dalam kategori kebohongan yang diperlukan untuk memunculkan tersebut. Ya, itu kalau yang acara yang di show kan ya. Atau kita kalau mau cek terhadap misalnya akhlak masyarakat kita tuh seperti apa sih? Bisa menggunakan cara seperti itu. Dengan cara prank. Tapi dengan catatan, orang yang kita mau ini itu identitasnya harus disembunyikan. Karena itu kan menyangkut hak privasinya dia gitu. Tapi kita dari datanya kan ambil cara prank itu untuk data. Oh, masyarakat kita itu karakternya begini. Kita bisa juga sebagai alat untuk ketika masyarakat seperti ini, anggaplah itu suatu hal yang negatif. Kita mau memberi solusi apa terhadap masyarakat yang negatif misalnya ya. Nah, bisa jadi alat ukur lah ya. Nah, makanya tadi kan saya di awal tadi tujuannya apa? Ini kan alat nih, prank itu alat. Kalau alatnya tadi kalau tujuannya hiburan dengan cara yang maksain gitu negatif, ya itu nggak boleh, lebih baik gitu kan, jangan gitu. Tapi kalau tujuannya adalah ada hal yang lebih mulia, nggak masalah juga. Oke, nah kemudian kan kalau saya sendiri masih pada tataran begini, ini disukai, bahkan disukainya bukan 1-2 orang, bukan 1000, 2000, ini udah puluhan juta nih. Berarti ini udah jadi apa ya, habit ya. Kalau pemikiran masyarakat jadi udah jadi karakter mungkin ya. Kalau karakter itu butuh waktu. Ini udah berjalan berapa lama? Oke lah, kita belum. Tapi memang betul, andaikan ini nggak ada kritik dari masyarakat terhadap yang negatif, ini bahaya juga. Saya setuju, entarnya larinya bisa ke sana. Dan pas terjadi hal konten negatif sih memang banyak kritik dari masyarakat. Tapi memang akhirnya itu jadi, aku nggak tahu, tapi apakah itu jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu loh oleh masyarakat. Karena kayak misalnya artis A sudah melakukan, YouTuber lah ya atau influencer sudah melakukan prank itu, dan yang viewersnya banyak, itu mendorong untuk artis B, C, YouTubers A, B, C, dan D melakukan hal yang sama gitu. Fenomenanya memang seperti itu, dan bukan hanya di kalangan artis dan influencer, sehingga di kalangan masyarakat pun ya, siapapun lah yang pengen yang channel YouTube-nya ingin naik, itu yang melakukan hal yang sama gitu. Nah kalau dia influencer udah punya followers banyak kan, melakukan prank apapun dia mungkin akan ada yang nonton. Tapi kalau yang belum nih, dia menggunakan prank itu harus sedikit ekstrim, mungkin kayak gitu. Tapi tantangan para yang membuat prank itu memang tantangannya begitu, dia selalu pengen yang lebih ekstrim gitu, karena pasti ntar yang nontonnya akan lebih banyak lagi. Dan cenderung kalau saya pernah dengerin itu, cenderung kalau orang yang pengen membuat yang lebih ekstrim itu, biasanya ntarnya dampaknya memang lebih negatif. Ya makanya dari itu ya, tadi ini kan udah dilakukan
udah disukai ya, sudah disukai bukan hanya 1-2, bukan 1.000-2.000, tapi udah jadi puluhan juta gitu, sampai angkanya sampai segitu luar biasanya. Nah, yang saya khawatirkan kalau kemarin-kemarin kan sempat ada yang nyebar tentang hallway theory yang si John Buck itu, bahwa manusia itu punya 1 triliun sel yang setiap hari itu akan berganti dengan Sel yang baru. dengan yang baru. 3 miliar sel itu akan berganti. Iya. Dan yang baru ini akan menyerap sesuatu yang Baru. jadi yang baru tadi. Nah, kalau misalkan setiap hari ya orang itu Nontonnya prank mulu ya. ya bayangkan ya, dalam 1 bulan, kalau ini bulan puasa ya, kalau 1 bulan puasa dan 1 bulan itu beneran dia diisi dengan sesuatu yang positif, maka 1 bulan itu dia seluruhnya sudah berganti, selnya sudah berganti, dan dia akan menjadi orang baru yang lebih positif. Nah, sekarang bayangkan kalau itu adalah seseorang yang setiap hari mengisi dirinya dengan kebohongan. Ya, Dengan prank ya. dia nonton hari ini, dia nonton artis prank A, kemudian kan si artis A ini kemudian berkata, oh nanti kita balas di channel saya. Iya emang gitu. Dia menunggu besoknya nonton lagi di artis B, C, D dan sebagainya dan seterusnya. Ya karena dijadiin challenge juga si prank ini, jadi kayak gue udah ngeprank nih, gue tantang dia balik untuk berani ngeprank enggak gitu. Atau tertantang lah intinya ketika sudah dilakukan prank. Kan prank itu melibatkan 2 orang ya biasanya atau lebih gitu. Nah, yang sudah kena korban prank ini suatu saat akan membalas gitu. Dan itu di-upload lagi di channel YouTube-nya. Iya, Ya itu jadi budaya prank-prankan ya nanti. Ya pada suatu saat kan kalau ini terus jadi kebiasaan, Konsumsi. jadi konsumsi diri, jadi habit. Nah, yang dikhawatirkan itu malah jadi karakter, kemudian sampai pada kesimpulan bagi sebagian orang ini jadi kesimpulan ini adalah hal yang biasa. Maka tidak kaget jika muncul kemarin fenomena si itu ya, si itu sampai melakukan hal itu karena mungkin di dalam dirinya sudah tertanam bahwa hal ini bisa biasa. jadi. Apalagi kalau misalkan mengaitkannya dengan hal-hal yang lain. Tadi kata Mas Toha menyebutkan prank ini sampai dilakukan lebih ekstrim lagi. Ada penyia-nyiaan harta, sesuatu yang disia-siakan, dihambur-hamburkan misalkan. Itu kan lebih panjang lagi urusannya. Kalau ditariknya ke kacamata fikih mungkin. Ya, Bener. ada istilah itu atul mal, menyia-nyiakan harta, sebetulnya itu bisa berguna untuk orang lain, tapi ada yang parah itu di Eropa atau di mana itu ngepranknya dia ngaku bawa bom. Akhirnya apa? Hari ini di penjara. Iya. Ada yang ngeprank di pesawat bawa bom gitu lah. Akhirnya diturunin nama dia Ya penjara sampai hari ini. nah, itu kan jadi Itu kan jelas itu. Ya tapi itu kalau jadi kesadaran yang di dalam dirinya gitu yang Ya sebenarnya yang kemungkinannya yang dikhawatirkan Kang Ali itu adalah ketika masyarakat menganggap hal biasa, kemudian dia lakukan di realita kehidupannya untuk ngeprank teman-temannya. Dan itu bisa tanpa jadi ada batasan, dia Dan itu tidak bisa tahu jadi. batasan-batasannya gitu. Mungkin itu yang dikhawatirkan oleh Kang Ali. dan itu sangat mungkin terjadi sih, apalagi Sangat di sih. kalangan Betul. milenial yang mungkin mereka memang tipenya itu sangat menyerap informasi gitu ya, dan informasi yang dilakukan ya seperti itu sih. Jadi gimana dong, balik lagi ke moral kita masing-masing untuk menyaringnya apa? Ya iya sih, memang mau gimana lagi ya, kita nggak bisa kok ngebanet orang-orang yang melakukan prank gitu kan. Ya, yang mungkin bisa kita lawan hanya ya kritik sosial saja. Ya bikin channel gini lah ya. Iya. Ini kan Sobat nalar gini lah ya. sebenarnya obrolan seperti ini kan yang tadinya orang tuh nggak hanya menikmati ketika mereka melihat tontonan yang semisal dengan ini gitu. Oh iya, ternyata kita tuh jangan larut oleh tontonan yang seperti itu. Paling tidak mereka antaranya punya batasan. Yang sehari biasa nonton berkali-kali, oke lah saya nontonnya sekian saja gitu. Dia tahu gitu, dia harus bisa mengkategorikan yang negatif sama yang masih dianggap positif gitu. Nah, paling tidak ada rem lah ibaratnya. saya kira memang begitu, kita nggak sampai pada kesimpulan ini boleh atau nggak boleh, ini tidak ya. Tapi Tidak. emang Karena tidak bisa disimpulkan kayak iya, gitu juga. Ya. Tapi Ya, itu pandangan-pandangan saya, Mas Toha. Dan kekhawatiran saya punya anak kecil yang bagaimana kalau dia tumbuh bersama kebohongan. Kan biasanya Ngeri iya, juga. prank itu kan biasanya masuk ke bagian trending ya. Kalau di YouTube tuh ada trending, dan bisa prank.
Nah, anak-anak kecil itu ya kayak ponakan saya tuh masih 4 tahun tuh kalau nonton YouTube tuh dia udah ngeklik yang trennya gitu. Iya. Nggak tahu dia belajar dari mana gitu ya. Pokoknya kalau pas pegang HP yang dilihat ya trendingnya itu gitu. Nah, kalau misalnya ya mungkin dia juga konsumsi prank juga ponakan saya itu gitu ya. Saya nggak tahu karena jauh nggak bisa mengontrol gitu. Tapi mungkin ya gitu ya yang dikhawatirkan ketika prank ini jadi sesuatu yang dianggap normal. Nah, jadi Padahal begitu Sobat Nalar. Ya, begitu aja Sobat Nalar. Bincang-bincang kita tidak ada yang perlu disimpulkan karena memang kita senangnya ngobrol ngalor ngidul gitu. Biasanya harusnya ada kopi di sini ya, biar lebih cetar gitu. Ya. Sampai bertemu di ngobrol ngalor ngidulnya kita sesi selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Wah,